Halo, selamat sore, Namo Buddhaya. Salam kenal, saya Pidi Kisata. Kita jumpa lagi acara memahami agama Buddha. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari sebagai umat Buddhis? Kalian ini belajar apa sih? Dan banyak orang yang non-Buddhis selalu berpandangan atau mengira, oh agama Buddha itu kan tentang cacai, ya, vegetarian. Oh ya, ada karmanya. Kemudian nyembah patung. Oh ya, tentang meditasi. Agama Buddha itu kalau bikunya, oh kepalanya botak. Itu aja. Jadi sesuatu yang non esensial dan terkadang salah. Nah, hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit sebenarnya umat Buddha atau kita sebut dengan Buddhis itu belajar apa sih? Nah, sebenarnya memang untuk menjelaskan apa yang kita pelajari sebagai umat Buddha, ya tidak akan pernah cukup ya dengan waktu seperti ini. Karena ajaran Buddha itu sangat luas dan sangat dalam. Tidak gampang untuk mengerti ajaran Buddha sebenarnya, apalagi mempelajarinya sampai selesai. Saya rasa tidak ada istilah selesai ya kalau kita belajar agama Buddha. Karena kalau kita lihat dari kitab sucinya saja, kitab suci agama Buddha yang kita sebut dengan Tripitaka itu berbeda dengan kitab suci agama lain. Kalau agama lain mungkin ya buku tebal segini ya. Yang kalau Anda bisa hafal, ya udah selesai berarti Anda menghafal kitab suci itu. Tapi kalau kitab suci agama Buddha yang disebut Tripitaka, satu ruangan sebesar ini pun tidak cukup. Karena begitu banyak kitab suci agama Buddha, yaitu berisi 45 tahun Sang Buddha mengajarkan kepada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Tapi saya mencoba untuk membantu meringkas agar lebih mudah mengerti sebenarnya apa sih yang dipelajari umat Buddha. Baik, nah ajaran Buddha sendiri ini sebenarnya dibawakan oleh asalnya dari seorang pangeran Siddhartha, kita namanya Siddhartha Gautama dari suku Sakya, di mana beliau berlatih ya karena suatu sebab berlatih hingga mencapai penerawangan sempurna atau merealisasikan diri akhirnya menjadi seorang Buddha ya. Nah, Buddha sendiri dapat bisa diartikan sebagai orang yang sadar ya, orang yang telah menyadari segala sesuatu kebenaran akan kehidupan ini, alam semesta ini, bagaimana cara dia bekerja, sehingga sangat jelas bahwa seorang Buddha mengenal asal-usul dari mana makhluk atau asal-usul diri kita ini, kemudian apa tujuan kita dalam kehidupan ini, dan kemana kita akan pergi, apa tujuan akhir kita. Nah, Sang Buddha bisa dikatakan sebagai gelar ya bagi orang yang telah mencapai penerangan sempurna, atau sering kita sebut istilahnya sama Sang Buddha, atau istilah lain itu Sabya Sang Buddha, tergantung bahasa yang kita pakai, apakah Pali atau Sanskerta. Nah, setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha mulai membabarkan ajarannya kepada murid-murid atau orang yang ingin mengetahui apa sih yang telah dipahami, yang telah dicapai, yang telah dimengerti oleh Sang Buddha. Ajarannya ini kita namakan Dhamma. Dhamma sendiri bisa dikatakan artinya kebenaran, yang dimana maksudnya adalah terlepas kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, bahwa apa yang dicerita itu adalah benar adanya. Jadi kebenaran yang diceritakan adalah kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang tingkatnya sifatnya relatif. Nah, Dhamma yang lebih khusus atau Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini adalah di mana kebenaran ini kalau kita praktekkan, kalau ajaran kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menuntun kita ke suatu kebebasan yang tertinggi, yang membuat hidup kita semakin bahagia, semakin tahu bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Sehingga para praktisi Dhamma tujuan akhirnya adalah mencapai kebebasan tertinggi.
kalau kita umat awam sering kita istilah bebas waktu, bebas finansial, ya. Kalau yang seperti kebebasan seperti itu bukanlah kebebasan tertinggi. Karena meskipun kita bebas finansial, kita tetap bisa berduka. Meskipun kita bebas waktu, kita tetap bisa menderita dan tidak puas oleh hal-hal yang lain. Nah, kalau kebebasan di dalam dhamma ini adalah kebebasan tertinggi, di mana bagi yang mereka mencapai kebebasan seperti ini, itu tidak lagi mengalami penderitaan secara batin. Nah, kebebasan tertinggi inilah yang sering disebut dengan istilah nibbana, atau ia adalah kebebasan yang padam. Memang agak sulit menjelaskan apa itu nibbana, karena dalam kitab suci pun ataupun dalam kisah-kisah pertanyaan orang kepada Sang Buddha apa itu nibbana, dijelaskan bahwa nibbana sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tak terbayangkan, sesuatu yang tidak bisa kita lukiskan atau imajinasikan, sesuatu yang tidak terpikirkan, yang tidak ada bentuk yang bisa kita bandingkan, yang susah untuk diceritakan, tidak ada pembandingnya sama sekali, namun bisa dicapai, dirasakan, dan membawa kebahagiaan serta kebebasan tertinggi. Makanya Sang Buddha sering mengajarkan kita untuk mempraktekkannya, bukan membahasnya saja atau teorinya saja. Karena Dhamma menuju Nibbana adalah sesuatu yang dipahami, dicapai melalui praktek, bukan dengan teori. Nah, Nibbana inilah yang menjadi tujuan terakhir dari semua umat Buddha, yaitu mencapai kebebasan tertinggi ini. Dan Nibbana ini bukan berarti orang itu akan mati. Nibbana itu adalah sesuatu yang bisa dicapai saat ini. Ini namanya Nibbana. Kalau orang telah meninggal, kita sebut dengan parinibbana, artinya Nibbana yang sempurna. Inilah yang menjadi tujuan dari Buddha. Dan Nibbana ini derajatnya jauh di atas yang namanya sorga ataupun alam Brahma, apalagi cuman alam manusia atau alam lebih rendah seperti alam binatang atau neraka. Nah, bagaimana Dhamma ini dipraktekkan agar mencapai Nibbana? Nah, ini tentu akan sangat panjang sekali pembahasannya. Tetapi intisari apa isi Dhamma itu mungkin kita akan kelompokkan, ya, atau kita sarikan secara lebih struktural supaya lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama adalah Sang Buddha mengajarkan mengenai ini disebut dengan Cattari Arya Sacani. Ini adalah kelompok pertama, yaitu 4 kesulitan mulia tentang duka. Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang diajarkan, yang dimana berisi tentang apa itu duka, asal mulanya duka, kemudian lenyapnya duka ini, artinya bisa lenyap, dan cara atau jalan menuju lenyapnya duka ini, gitu loh. Bagaimana bisa mengatasinya. Kelompok yang kedua setelah Cattari Arya Sacani ini, kita juga diajarkan mengenai disebut dengan karma dan punarbawa. Jadi betul kalau istilah karma yang sekarang populer karma, cuman pengertian karma yang di masyarakat agak negatif ketimbang karma yang dipahami oleh ajaran Buddha yang sebenarnya. Kalau masyarakat kan, kalau Anda misalnya buat jahat terus Anda jatuh, kena karma lo, yang kena karma lo, ya kan gitu. Tapi karma yang sebenarnya dia netral. Karma itu artinya perbuatan, baik itu baik ataupun buruk. Nah, landasannya adalah niat. Jadi mungkin yang lebih mudah dipelajari adalah hukum tabur tuai lah. Jika Anda menanam apa, maka Anda akan panen apa. Artinya kalau Anda melakukan perbuatan baik dengan niat yang baik, maka Anda akan mendapat outcome atau hasil yang akan baik. Nah, karma sendiri bisa dibahas sampai jauh sekali, ya, lama sekali. Dan untuk bisa memahaminya dengan jelas, untuk sampai meyakini karma ini juga butuh latihan yang sangat-sangat lama, butuh pengamatan, praktek yang sangat lama. Kemudian karena karma ini akhirnya ada yang disebut dengan punarbawa. Kalau istilah di luar sering istilahnya kelahiran kembali, punarbawa itu reinkarnasi, tumim balai dan lain-lain seperti itu. Tapi punarbawa di
agama Buddha mungkin agak berbeda sedikit dengan apa yang orang pahami dengan istilahnya reinkarnasi. Nah, karena saya hari ini hanya membahas mengenai kerangka-kerangkanya, tentu saya tidak ingin membawa ini semakin mendalam karena tidak akan pernah cukup waktu yang tersedia. Setelah Kamada Purnambawa, kita akan pelajari yang namanya Paticca Samuppada, artinya hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Intinya adalah bahwa sesuatu itu ada karena ada yang lain, ada sebabnya. Karena ini ada karena ada itu ada karena ada ini. Jadi karena lahirnya ini maka adalah itu, karena adanya itu maka adalah ada ini. Jadi satu sebab memiliki sebuah akibat. Nah, akibat ini akan menjadi sebab bagi akibat yang lain lagi. Jadi ini hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Memahami ini juga butuh usaha yang sangat banyak. Dan ini menjadi hal-hal krusial bagi mereka yang ingin serius menjadi umat Buddha yang betul-betul memahami ajaran itu. Apalagi bagi praktisi meditasi, mempelajari hal-hal seperti ini menjadi sangat penting, khususnya praktisi meditasi yang berhubungan dengan vipassana. Nah, kelompok terakhir yang kita pelajari biasanya kita sebut dengan tilakana, itu 3 corak umum, ya, yaitu dukkha, anatta, anicca. Biasanya saya sering sebut mulai dari anicca, anatta, dukkha karena saling berkaitan. Anicca artinya tidak kekal, tidak tetap. Anicca, tidak tetap. An atau a, tidak atau inti, tanpa inti. Baru dukkha. Nah, mungkin teman-teman banyak mendengar umat Buddha itu belajar tentang derita aja, derita, kok agama untuk menderita. Sebenarnya nggak demikian. Ajaran Buddha justru diajarkan untuk bahagia. Tapi untuk Anda bahagia, Anda harus tahu dulu sebab bahagianya apa. Nah, salah satu unsur kan orang bilang dukkha itu menderita. Nah, sebab Anda menderita apa? Kalau Anda tahu sebabnya, Anda bisa mengatasinya. Kalau Anda tidak tahu, maka Anda hanya berserah. Oh, berserah kepada nasib, berserah kepada faktor luar. Oh, mungkin memang saya ditakdirkan, mungkin ini hanyalah cobaan. Kalau umat Buddha tidak diajarkan demikian. Umat Buddha diajarkan untuk betul-betul kamu sendiri yang paling bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kamu harus betul menjadi orang bijaksana, berlatih dengan keras, menyadari kebenaran ini, bukan doktrin. Agama Buddha bukan agama doktrin. Contohnya, Sang Buddha mengajarkan bahwa nibbana itu bisa dicapai. Kamu harus betul-betul mau mempraktekannya, membuktikannya apa yang saya bicarakan ini. Nah, bahkan Anda tidak perlu percaya apapun yang saya katakan. Yang penting Anda mau melakukan dan mempraktekannya, Anda akan bisa membuktikannya. Inilah yang sering kita sebut dengan konsep ehipassiko, tang, dengarkan, dan membuktikannya. Nah, kita balik lagi ke yang disebut dengan dukkha. Pengertian lain dari dukkha adalah tidak memuaskan. Artinya segala sesuatu itu tidak memuaskan. Melekat pada hal-hal seperti ini akan membuat kita menjadi menderita. Nah, bagaimana kaitannya? Sederhananya begini. Mengapa kita menderita? Karena kita melekat pada sesuatu yang tidak bisa kita lekati. Atau konsep anicca, tidak tetap. Sang Buddha mengajarkan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal, semuanya bisa berubah. Jasmani, kecantikan kita berubah, mungkin kekayaan kita berubah, yang sukses jadi gagal, yang gagal bisa sukses, semuanya berubah. Bahkan negara kita lihat dulu yang adidaya menjadi negara kecil, bahkan hilang dari peta, negara kecil jadi negara besar, dan ini selalu berubah. Nah, kemudian kita setelah memahami anicca, kita belajar kenapa bisa di dunia ini tidak tetap. Kenapa ada anicca? Karena ada hukum yang disebut anatta, tidak ada inti. Nah, untuk memahami ini juga tidak mudah. Tetapi singkatnya begini, kalau kita lihat satu rumah, itu kan bukan hanya isinya besi. Rumah itu ya satu kesatuan rumah, tapi terdiri berbagai unsur. Ada batu, ada kayu, ada seng, dan kaca, dan lain-lain. Kalau kita lihat batunya aja, bukan hanya batu tutok. Batu itu terdiri dari, kalau kita lihat, mungkin dalamnya masih ada zat-zat besi, ada pasir, ada ini, ada kayu-kayu kecil, dan lain-lain. Kalau kita lihat lagi, mungkin mereka hanyalah molekul-molekul.
Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, itu terdiri dari dengan atom-atom. Sekarang ditemukan lebih kecil dari atom, quark namanya. Dan apalagi subquark dan lain-lain. Sejauh mana kita mampu sebagai manusia untuk melihat lebih dalam, lebih detail, ya segitulah. Artinya kita tidak pernah menemukan sesuatu yang inti, benar-benar inti. Semua ini hanya gabungan anta, tanpa aku. Nah, ini juga bisa diartikan lebih jelasnya misalnya ke kita. Tanpa aku misalnya tidak ada yang benar-benar milik kita. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Karena kalau milik kita, dia tentu selalu bersama kita. Contoh anak kita, apakah milik kita? Badan kita aja bukan milik kita. Kalau milik kita kan kita bisa atur, badan jangan sakit. Kok dia mau sakit? Badan jangan tua. Kok dia bisa tua? Jadi tidak ada intinya di sini. Begitu juga dengan perasaan kita, pikiran kita. Jadi ini berhubungan dengan fisik maupun mental. Coba perhatikan, mental kita juga tidak tetap, kadang senang, kadang tidak senang. Pikiran kita juga tidak tetap, kadang ide ini, kadang ide itu. Kadang mikir ini benar, kadang mikir itu yang benar. Tidak bisa diandalkan. Kalau kita tidak memahami ini dan terjerumus oleh nafsu kita bahwa kita punya keinginan untuk agar ini tetap kita melekat, misalnya kita sayang anak kita atau kita punya kesuksesan, kita melekat bahwa kita akan senantiasa sukses misalnya. Suatu hari sukses ini berubah, maka kita pun menderita. Ini yang disebut dengan menjadi menderita, tidak memuaskan diri. Dia berubah karena dia tidak memiliki inti. Nah, tentu ini akan dalam sekali kalau saya lanjut session ini juga tidak akan pernah berakhir. Nah, tapi intinya adalah bahwa inilah urutan-urutan yang kita pelajari, dan untuk ini memang salah satu hal yang di encourage atau diusahakan adalah bagaimana Anda lebih banyak berbuat kebajikan, menjalankan sila, minimum Pancasila, lalu rajin-rajin berlatih meditasi, mencari mentor yang benar, yang telah berpraktek dengan lama, sehingga bisa mengarahkan Anda untuk melatih batin Anda dengan baik. Dengan meditasi yang baik dan berkembang, Anda akan bisa melihat ajaran Buddha dengan clear. Apakah ini betul tidak? Letak betulnya di mana? Anda bisa ibaratnya menguji kebenaran yang diajarkan Sang Buddha. Nah, disitulah muncul keyakinan mengenai ajaran Sang Buddha, dan Anda akan mengikuti jalan itu, dan jalan itulah yang akan membawa Anda pada kebebasan tertinggi, yaitu Nibbana. Sekian, sampai di sini dulu. Semoga ada waktu yang lain untuk menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Namo Buddhaya.